Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Oke, saya akan mulai sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini partisipannya juga masih naik terus. Nah teman-teman, saya hari ini mau bawain tentang makroekonomi for trading and investing. Jadi sebenarnya materi ini udah pernah aku bawain sebelumnya di bulan Juni kalau nggak salah ya. Cuman kali ini aku lengkapin, jadi lebih lengkap sih saat ini. Dan karena udah deket banget akhir tahun ya, pasti semuanya juga penasaran gimana sih saham di akhir tahun ini dan bagaimana perekonomian bergerak gitu. Banyak banget juga yang galau tentang resesi, meskipun saya bilang bahwa resesi ini di Indonesia memang pasti terjadi gitu. Jadi ya sudah terantisipasi, intinya sudah terantisipasi, udah discounted gitu ya, udah priced in. Cuman masih banyak juga yang panik gitu. Jadi hari ini aku akan cerita tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di perekonomian dunia dan Indonesia pada 2020 dari awal sampai saat ini dan what to expect di kuartal keempat. Oke. Coach saya minta tolong untuk di broadcast lagi ya ke member. Morning. Oke, saya udah share screen, lihat teman-teman semuanya. Cakep, kelihatan ya. Oke, jadi makroekonomi untuk trading dan investasi saham ya. Sebelum aku jelas banyak hal tentang bagaimana perekonomian bekerja, aku akan ulang juga ya nanti untuk investasi dan trading itu gimana prinsip dasarnya. Karena di sini kalau aku lihat dari waktu ke waktu itu learning journey-nya dari setiap member, dari setiap audience itu beda-beda. Ya, jadi ada yang masih pemula, ada yang udah ngikut SODV berkali-kali gitu. Jadi beda-beda learning journey-nya. Aku mesti harus jelasin di awal tentang investing dan trading dulu gitu. Nah, sebelumnya juga terima kasih untuk semua sekuritas, Sukor, Fintraco, First Asia, Capital atau FAC, CGS, Cipta Dana, MNC, BCA, Trimegah, Dana Reksa, Provindo, BNI, Victoria, Sinar Mas Mandiri, dan Philips serta Maybank Kim Eng. Oke. Yang pertama, saya bicara tentang strategi trading dan investasi dulu ya, sebelum masuk ke makroekonomi untuk trading dan investing. Prinsip dasar investasi dan trading harus paham dulu, harus jelas dulu. Karena nanti kalau dikasih pilihan saham untuk trading ataupun untuk investasi, supaya nggak mix gitu ya. Misalkan dikasih saham untuk investasi, nanti bilang, oh ini kan teknikalnya jelek gitu, ini kan trennya jelek, atau mungkin dikasih saham untuk trading, oh ini kan fundamentalnya jelek gitu. Jadi tujuannya dulu untuk investasi, tujuannya adalah membeli bisnis, bukan membeli saham. Tujuannya adalah untuk mendapatkan imbal hasil berupa dividen dan juga imbal hasil berupa keuntungan dari kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Jangka panjang itu 5 tahun lebih, bukan dalam rentang waktu beberapa hari aja. Nah, sedangkan kalau untuk imbal hasil berupa capital gain, untuk trading ini imbal hasil capital gain yang diharapkan adalah untuk rentang waktu pendek ya, misalkan dalam rentang waktu beberapa hari atau rentang waktu beberapa hari itu kurang dari 1 bulan itu untuk swing trading, dan untuk rentang waktu beberapa bulan itu untuk super trader gitu ya. Jadi untuk investing sendiri
Yang diharapkan adalah dividen dan kenaikan harga dalam 5 tahun. Kemudian fokusnya adalah kesehatan perusahaan untuk investasi. Jadi yang diperhatikan yang pertama adalah bisnis model perusahaan, kemudian yang kedua yang diperhatikan adalah manajemen, lalu profitabilitas, valuasi, dan yang terakhir baru analisis teknikal. Nah, sedangkan kalau untuk trading sendiri, yang diperhatiin itu benar-benar harga yaitu volume, likuiditas, analisis teknikal ya, menggunakan analisis teknikal. Jadi prinsipnya ketika trading ini prinsipnya adalah mau cari perusahaan yang harganya mau naik, bukan yang murah tapi malah jatuh turun lagi gitu. Ya prinsipnya adalah yang harganya mau naik, dan ketika kita mencari perusahaan yang harganya mau naik untuk trading ini, kadang-kadang kita menemukan perusahaan yang fundamentalnya memang kurang bagus atau kurang kuat. Ya. Nah, kalau misalkan kita menemukan pola grafik saham dengan formasi harga, volume yang konvergen dan likuiditasnya juga bagus, tapi fundamentalnya masih kurang. Jadi gimana dong? Kalau dalam kondisi seperti saat ini, market lagi agak susah seperti saat ini ya, trennya lagi volatile dan lebih ke arah bawah, sementara kita hindari dulu karena sekarang institusi lagi masuk ke perusahaan-perusahaan yang fundamentally bagus, terdiskon, fokusnya mereka di situ, sehingga saat ini kita fokusnya untuk investing gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk kondisi market normal, kondisi market yang ketika marketnya nggak lagi crash itu, mungkin besok tahun 2021, seandainya kita menemukan perusahaan-perusahaan yang dia breakout, yang bagus-bagus untuk swing trading dan super trader, kalau fundamental perusahaannya kurang kuat, kurang mantap gitu ya istilahnya ya, itu masih oke, masih tetap bisa naik. Banyak banget contohnya seperti di 2008 itu banyak ya perusahaan-perusahaan second liner seperti WOOD, Hoki. Saya nggak ngomong mereka fundamentally jelek, enggak, tapi maksudnya ada beberapa yang memang belum kuat gitu. 2019 KPAL, NV itu sampai naik ratusan persen gitu, dan kita trading most likely itu technical aja. Jadi gimana caranya menghindari saham gorengan kalau misalkan kita nggak melihat fundamental perusahaan? Yang dilihat tuh likuiditasnya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang likuiditasnya kecil itu akan cenderung gampang mengalami perubahan harga ya. Jadi gampang mengalami ini, misalkan bidnya udah banyak, tahu-tahu ditarik gitu ya. Jadi misalkan harganya udah naik, tahu-tahu bisa dibanting jadi false breakout. Nah, akhir-akhir ini yang banyak gerak tuh saham-saham yang likuiditasnya kecil-kecil banget. Makanya meskipun dia breakout, kita hindarin gitu. Nah, untuk investasi jangka panjang yang kita gunakan adalah analisis fundamental. Seperti yang tadi saya bilang, analisis fundamental itu ada dua macam. Yang pertama adalah analisis secara kualitatif, yang kedua adalah analisis secara kuantitatif. Nah, kalau untuk analisis secara kualitatif sendiri yang diperhatikan adalah bisnis model perusahaan dan juga manajemen. Sedangkan kalau untuk kuantitatif, ini kualitatif ya, bisnis model dan juga manajemen. Kalau untuk kuantitatif, yang diperhatikan adalah profitabilitas dan juga valuasi. Nah, ini ada bisnis model, manajemen. Baru kemudian setelah itu kita perhatikan analisis teknikal untuk monthly-nya. Nah, untuk investasi sendiri ada dua macam cara untuk masuk ya. Timing belinya ada dua macam. Yang pertama dengan cara nabung saham atau periodik, yang kedua dengan lump sum. Nah, ini saya juga udah sering ceritain ya, kalau nabung saham tuh beli secara periodik dengan nominal yang sama. Lump sum tuh beli di satu titik. Kalau nabung saham, nabung terus selama bertahun-tahun, nanti harganya jadi ter-average banget, memang resikonya sangat kecil, tapi keuntungannya juga sangat kecil. Maka dari itu, kita gabungkan lump sum dengan nabung saham. Kemarin saya ada ajak teman-teman untuk beli dari September, Oktober, November, dan Desember. Maret dulu juga kita ada ajak teman-teman untuk beli saham-saham buat investasi ketika harganya sangat terdiskon sekali, valuasinya terdiskon. September kemarin juga ada,
meskipun harganya nggak sebagus di Maret gitu ya. Dan kita akan lanjutin sampai bulan Oktober, November, Desember ini. Nah, untuk trading ini ada dua macam cara. Yang pertama yaitu swing trader. Ini memanfaatkan rentang waktu kurang dari 1 bulan, dan super trader kita akan nge-hold jika trennya masih bagus, kita bisa hold sampai beberapa bulan sampai tren itu patah. Kadang-kadang kita bisa jual lebih cepat jika harga naik dengan sangat cepat sekali. Kita justru akan jual cepat kalau misalkan dia naik, harga itu naik 24%, 2 atau 3 hari. Nah, itu biasanya trennya belum patah, tapi kita udah jual dulu. Kenapa? Karena kalau harga naik kenceng dalam 2 atau 3 hari auto reject atas terus gitu, maka itu biasanya menunjukkan satu tarikan akhir, biasanya kayak gitu. Apalagi kalau dia udah breakout 5 atau 6 kali, membentuk anak tangga 5 sampai 6 kali. Kayak gitu. Ya, jadi anyway, kita masih fokus untuk investing di Oktober ini 80% investing, dan juga tradingnya mungkin 10 atau 20% aja gitu. Jadi tahun ini adalah tahun investasi karena banyak sekali perusahaan-perusahaan dengan valuasi valuasinya sudah menjadi mahal, kita akan mungkin move ke trading lagi. Ya, jadi tradingnya lebih ke super. Oke. Nah, kita mau belajar tentang makroekonomi nih. Makroekonomi itu apa sih? Makroekonomi itu, bentar ya teman-teman ya. Makroekonomi itu artinya kita mempelajari keseluruhan perekonomian, ya. Apa yang terjadi tidak hanya di pasar saham, tapi juga secara global dan juga secara nasional gitu. Ya, jadi pokoknya keseluruhan perekonomian, bagaimana ekonomi bekerja, dan lebih berfokus pada long term economic growth. Dan juga kalau yang short term melihatnya lebih ke business cycle-nya gitu. Nah, biasanya indikator makroekonomi itu apa aja? Indikator makroekonomi itu yang kita perhatikan adalah satu, inflasi, kemudian yang kedua price level, baik harga barang maupun harga saham itu sendiri ya, dan kemudian rate of economic growth, pertumbuhan perekonomian PDB, dan ini sangat penting sekali. PDB ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi terakhir berita itu banyak sekali ngomong tentang resesi Indonesia bakal resesi. Sebenarnya yang dilihat apa sih kalau ngomongin tentang resesi itu? Yang diperhatikan adalah PDB atau gross domestic product ya, GDP ya. Oke, kemudian national income. Pendapatan negara ini juga sama, sebenarnya tercermin di dalam gross domestic product. Kemudian juga, nah ini semuanya bicara tentang lebih ke gross domestic product-nya, ini kedua bulan. Unemployment, kemudian interest rate, bond yield, ini ada beberapa kedua bulan nih, trade balance, PMI, sales level, dan current account deficit. Kita akan bahas semua itu hari ini, tapi aku nggak akan bahas kayak, oh ini pengertiannya apa, definisinya apa, nggak kayak gitu. Kita akan bahas tentang logiknya di balik makroekonomi ini. Mungkin udah pernah nyimak live saya tentang mengapa krisis terjadi, atau beberapa udah pernah ngikut SODV yang dulu tentang makroekonomi. Cuman hari ini aku akan kasih satu materi yang lebih detail, lengkap dengan evidence-nya atau kejadian-kejadian apa, contoh-contoh di masa lalu ketika krisis dulu terjadi, ya. Oke, kenapa krisis terjadi? Karena adanya hutang, ya. Karena adanya siklus hutang. Siklus hutang ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara income dengan tingkat hutang yang beredar di masyarakat gitu ya. Nah, kalau hutang ini terlalu kecil, penyaluran hutang dari perbankan ke masyarakat terlalu kecil, itu nggak bagus. Perekonomiannya terlalu slow. Kalau terlalu slow itu terlalu dingin ya. Nah, sedangkan kalau terlalu besar itu juga nggak bagus, berisiko gagal bayar dan bubble, perekonomiannya terlalu panas gitu. Nah, utang masih oke jika masyarakat masih produktif, income masih lebih besar daripada kewajiban membayar bunga dan juga pokok dari hutang itu sendiri. Kalau income lebih kecil dari
kemampuan untuk membayar hutang, nah itu nggak bagus gitu ya. Gimana perekonomian bergerak? Dulu saya udah pernah jelaskan ya bahwa perekonomian bergerak tuh karena ada perputaran uang. Satu orang spending, maka itu akan jadi income buat orang lain. Nah, kalau kayak gitu terus, tidak ada kredit, maka yang terjadi grafiknya adalah grafik lurus seperti ini, linear. Tapi ketika ada kredit, maka grafiknya akan menjadi seperti ini, ya. Kenapa kok seperti ini? Di sini ketika kemampuan orang membayar hutang di dalam jangka panjang, ini udah lebih kecil, ya income-nya lebih kecil daripada kewajiban hutangnya, maka di sini bisa terjadi bubble. Nah, kalau yang ini yang pendek-pendek ini gimana? Ini namanya krisis kecil, kayak di tahun 2012 puncaknya, 2013 jatuh. Nanti 2015 puncak dan kemudian dia jatuh lagi, ini 2015 gitu. Nah, ini ada siklus hutang yang kecil, ada siklus hutang yang besar gitu. Nah, kalau siklus hutang kecil ini The Fed atau bank sentral, baik bank sentral Amerika maupun bank sentral dunia bisa mengendalikannya dengan menaik turunkan suku bunga. Ya, jadi kalau misalkan perekonomiannya mulai panas di sini, suku bunga dinaikkan supaya orang-orang banyak menyimpan uang di bank ya. Jadi inflasinya turun. Kemudian kalau suku bunga naik, bunga untuk kredit juga naik, untuk hutang juga naik, sehingga orang-orang akan mengurangi hutang. Jadi di sini perekonomian lebih dingin. Nah ini mulai panas lagi, ini mulai dingin lagi. Dan kalau terlalu dingin di sini perekonomian jadi terlalu lambat, maka yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menurunkan suku bunga. Oke, nah kalau kondisi di sini ini ketika menurunkan suku bunga udah nggak mempan lagi, udah sampai suku bunga 0, bisa terjadi di sini depresi. Nah, sekarang Amerika juga udah suku bunga 0. Gimana dong saat ini? Oke, kita pelajari dulu ada dua macam yang namanya debt cycle. Ini yang mungkin saya belum pernah jelaskan sebelumnya. Ada dua macam debt cycle. Debt cycle yang pertama disebut dengan classic deflationary debt cycle. Ya, jadi ini disebut dengan classic deflationary debt cycle, di mana ciri-cirinya adalah yang tadi saya bilang, menurunkan suku bunga udah nggak bisa lagi, nggak mempan lagi. Dan yang dilakukan berikutnya adalah melakukan restrukturisasi utang, kemudian memangkas pengeluaran ya, kemudian di sini juga ya, ini income lebih kecil daripada restrukturisasi utang. Maksudnya gini, income yang ada itu lebih kecil daripada hutang, kewajiban hutang meskipun sudah direstrukturisasi gitu. Ya. Kemudian kalau inflationary gimana? Kalau inflationary ini biasanya dia terjadi pada pada negara yang bergantung pada aliran dana asing ya, dan mengalami kenaikan harga yang signifikan, dan biasanya dibayar dengan surat berharga atau paper ya, kalau misalkan jadi ada convertible bond, kalau dia minjem uang itu dibayar dengan convertible bond kayak gitu. Nah, ini yang terjadi pada perusahaan-perusahaan dalam sebuah negara yang terjadi classic inflationary debt cycle. Kemudian obligasi juga anjlok dan cash will be the rest ya. Jadi nggak ada artinya lagi cash ini. Ini seperti yang terjadi pada tahun 2008-98. Tapi kali ini berbeda. Kali ini yang terjadi adalah classic deflationary debt cycle, di mana terjadi satu krisis tapi tidak disertai dengan inflasi, malah deflasi ya. Kondisi ini sangat jarang sekali terjadi, sangat jarang sekali terjadi teman-teman. Jadi kalau bukan karena COVID-19 ini nggak akan terjadi inflationary. Biasanya yang lebih umum terjadi adalah inflationary debt cycle. Nah, oke. Ini adalah gambar sebuah siklus bisnis. Mirip ya, kayak siklus harga saham yang biasanya saya share ke teman-teman. Ada early cycle, bubble, top, dan depression. Nah, dari setiap cycle ini, setiap fase ini ada ciri-cirinya. Oke ya, ciri-cirinya apa aja?
Yang pertama, ketika terjadi early cycle di sini, ini perekonomian masih dingin ya, masih agak-agak dingin. Di bawah banget ini masih agak dingin. Nah, ini mulai belok ke atas. Kalau teman-teman biasanya perhatikan di analisis teknikal yang aku kasih, gambar siklus itu, ini udah mulai masuk ke stage 2, tapi stage 2 yang awal-awal banget, mulai pergantian stage gitu, bukan di bawah banget. Nah, ketika terjadi early cycle di dalam sebuah perekonomian, maka hutang itu masih lebih kecil daripada income. Jadi kemampuan untuk membayar hutang masih bagus. Dan hutangnya biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat produktif ya. Fast income growth. Dan ini sangat bagus sekali. Beban dari bunga hutang itu sendiri rendah. Kemudian balance sheet-nya juga masih bagus. Dan masih ada ruang buat sektor swasta dan juga untuk pemerintah untuk berkembang, untuk masih melakukan ekspansi, bahkan bank juga masih nyaman memberikan hutang ya. Jadi ini masih terus digenjot terus lah ya. Jadi di sini biasanya suku bunga juga nggak terlalu tinggi di sini ya. Oke. Supaya apa? Supaya memacu untuk mereka sektor swasta untuk bisa berkembang dan menggunakan penyaluran hutang dari perbankan gitu. Nah, ini adalah kondisi yang sangat bagus sekali untuk perekonomian, di mana kondisinya tidak terlalu panas, perekonomiannya nggak terlalu kencang dan nggak terlalu dingin, tidak terlalu lambat. Disebut dengan Goldilocks period. Nah, teman-teman kalau misalkan tahu ini cerita tentang Goldilocks, dia masuk ke rumah beruang itu, dia makan punya si ibu beruang tahu dingin, dia makan punya si ayah beruang tahu panas, dan dia makan punya si anak beruang ternyata pas-pasan gitu ya. Jadi ini disebut dengan Goldilocks period gitu. Ciri-cirinya apa aja? Nanti saya akan kasih lihat ya. Nah, sedangkan ketika bubble terjadi ya, maka income ini mulai lebih kecil daripada spending dan hutang bertumbuh lebih cepat daripada income gitu. Kemudian pertumbuhan asetnya masih cepat banget gitu dan income, net worth, asset value raise terus, naik terus. Dan karena income-nya naik, maka asetnya dari peminjam ini naik, dia bisa memberikan kolateral yang lebih tinggi lagi buat perbankan. Jadi perbankannya juga seneng gitu. Wah, ini dapat terus nih, dapat duit terus gitu. Dengan cara mereka memberikan hutang itu tadi. Di saat yang sama, borrowers, orang-orang yang hutang tadi, mereka merasa kaya dengan bisa membeli aset. Padahal bebannya sudah mulai lebih besar daripada income dan mereka nggak sadar. Buy asset inexpensive price with lever, dengan menggunakan hutang, membeli aset dengan menggunakan hutang, dan ini terjadi banget. Contoh paling bagus adalah tahun 2008-2007 di mana di Amerika tuh jor-joran banget kasih kredit untuk mortgage. Teman-teman kalau ada waktu nonton film The Big Short, itu bagus banget menjelaskan tentang ini ya, sehingga bubble burst. Oke, jadi ini ciri-cirinya ketika terjadi bubble adalah ini instrumen berbasis ekuitas meningkat tajam, termasuk salah satunya adalah saham gitu ya. Jadi kalau di early part of the cycle, saham naiknya kencang banget gitu. GDP-nya meningkat ya, jadi hutang dibandingkan dengan GDP meningkat ya. Apa?
Sorry ya teman-teman ya, ada sedikit kendala internet tadi, saya udah ganti WiFi. Oke, udah lancar lagi kah? Oke. Aku share screen lagi. Sampai di sini ya, aku ulang ya. Ketika terjadi bubble, ini saham naik. Kemudian total hutang terhadap GDP juga meningkat. Nah, mungkin teman-teman mikir, ngapain sih kita harus belajar tentang makroekonomi kayak gini? Apa relevansinya saya sebagai investor saham? Karena ini aku lihat banyak yang baru bergabung. Tadi aku jelasin tentang the way-nya itu baru sekitaran 500 atau 600 peserta yang bergabung. Penting banget Anda mengetahui apa yang terjadi di balik semua perekonomian ini supaya Anda mempunyai satu conviction atau keyakinan dalam berinvestasi gitu ya. Jadi kalau enggak nanti akan galau terus. Oke, aku akan lanjutkan. Ketika terjadi bubble, terjadi satu gap yang besar antara pendapatan versus dengan belanja negara. Ya, jadi seringkali bisa ada defisit dengan GDP. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini terjadi current account deficit ya. Oke, kemudian GDP masih menguat dengan signifikan ya. Kenapa? Karena kan tadi dibilang bahwa income dengan semakin banyak hutang, semakin aktif aktivitas ekonominya, semakin banyak income, semakin banyak aset, semakin kaya. Orang-orang semuanya semakin kaya. Tapi di sisi lain yang perlu dicermati banget. Jadi sebenarnya kalau pengen tahu akan terjadi krisis atau enggak, yang Anda bisa cermati adalah hutang. Hutangnya itu meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan. Nah, ini adalah ciri-ciri utama di sini. Nah, ini contohnya. Ini saham rally lebih dari ini 18% ya, sekitaran 20%, hampir 20%. Ya, ini Dow Jones di tahun 2007, ini IHSG tahun 2017. Sebenarnya contohnya sama-sama kita cari dari 2007 aja ya. Kalau itu Dow Jones 2007, kita coba cari untuk IHSG tahun 2007 juga. Oke, nah ini teman-teman perhatikan, tadi kan kita lagi pakai case study itu tahun ini sepanjang 2006 sampai 2007 nih. Ini IHSG naik 123%. Ini 123%. Nah, kita lihat untuk Dow Jones. Dow Jones-nya dari 2006 sampai 2007 dia naik 33%. Jadi Indonesia lebih kencang waktu itu. Nah, real foreign exchange-nya juga meningkat signifikan ya di sini di bubble, tapi itu nggak usah terlalu dipikirin. Yang jadi perhatian utama kita adalah kenaikan harga saham itu sendiri dan juga tingkat hutangnya yang meningkat lebih dari income. Oke, ini juga sama. Aku akan cepetin aja. Nah, yang menarik ini teman-teman, ciri-ciri dari deflationary debt cycle itu adalah inverted bond yield curve, ya, inverted bond yield curve. Nah, teman-teman, kemarin itu sebelum terjadi COVID-19 crisis ya, sebelum terjadi COVID-19 crisis, ini udah terjadi bond yield curve itu berbalik, di mana return hutang jangka panjang itu lebih kecil daripada return hutang jangka pendek gitu. Dan itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa masyarakat mulai tidak yakin untuk berinvestasi jangka panjang ya. Jadi tingkat kepercayaan investor untuk jangka panjang itu mulai enggak ini. Nah, ini perhatikan, ini naik yang 10%, yang 10 years dia naik. Kemudian yang 30 tahun ini malah di bawah ini. Nah, ini inverse, menunjukkan inverse pembalikan ini juga, dan ini juga nggak bagus gitu ya. Ya ini tanda-tanda akan terjadi krisis gitu. Itu ketika di awal-awal COVID ya, jadi belum sampai yang terjadi resesi seperti ini. Ini mulai bulan Maret, April, Mei kemarin mulai membentuk inverse bond yield curve, dan ini tanda yang paling penting banget kalau teman-teman mau perhatikan untuk ciri-ciri akan terjadinya bubble pecah.
Oke, dalam sebuah bubble itu akan ada level puncak, level topnya, ya, akan ada level puncak atau level topnya. Nah, ciri-cirinya apa sih ketika terjadi top dalam sebuah bubble? Ketika akan jatuh, everything looks good, but it cannot be better. Jadi udah bagus, tapi nggak bisa naik lagi. Kenapa? Karena bank sentral mulai memperketat, ya, bank sentral mulai meningkatkan suku bunga, mulai ngerem-ngerem gitu ya. Oke, kemudian suku bunganya naik untuk mencegah inflasi, tingkat likuiditas di pasar juga diperketat. Nah, ketika terjadi puncak, di posisi puncak, masyarakat itu membeli investment aset di harga tinggi dengan utang. Tapi return dari investasinya tidak memadai. Masih contohnya tahun 2007 subprime mortgage, itu contoh yang paling bagus. Kemudian terjadi inverted yield curve. Nah, ini yang tadi saya kasih lihat buat teman-teman. Oke, ini contoh terbentuknya top di market ya, long term yield lebih rendah dibandingkan dengan short term. Ini long term yield-nya yang biru ini lebih rendah daripada short term-nya. Oke. Nah, ini perhatiin teman-teman, equity investment price mulai melandai, artinya mulai sideways. Ini mulai masuk ke stage 3. Kalau biasanya kita belajar tentang fase ya, stage 1, 2, 3, ini mulai di atas, mulai sideways. Bahasanya orang teknikal ini distribusi, terjadi distribusi saham. Ini saham ya, ekuitasnya mulai terjadi distribusi gitu. Ciri-cirinya adalah harga saham jatuh sekali dengan kejatuhan yang besar. Nah, ini contohnya kemarin terjadi di bulan Februari, Maret. Sebenarnya sebelum coronavirus, Indonesia udah mulai melandai karena Jiwasraya. Jadi Januari, Februari itu kita udah mulai kurangi posisi transaksi, dan Februari 28 kita sempat 100% cash waktu itu 3 minggu berturut-turut. Kemudian neraca pembayarannya mulai jelek ya, mulai buruk. Di sini terjadi puncak neraca pembayaran juga gitu. Ya, jadi capital inflow-nya turun karena ekspornya juga dia melambat. Jadi ini mulai terjadi pembalikan gitu. Oh, oke, aku mau kasih kredit dulu untuk gambar-gambar yang ditaruh di sini. Ini lupa dituliskan sumbernya, source-nya adalah dari The Debt Cycle Ray Dalio ya. Jadi Ray Dalio adalah guru yang sangat bagus sekali untuk Anda belajar makroekonomi gitu. Cuman saya coba translate ini dengan bahasa yang lebih sederhana buat teman-teman semuanya ya, karena materinya agak berat yang beliau sampaikan juga. Oke, nah ini growth pada market real, pada kondisi finansial yang real itu mulai melambat, bukan cuma di financial asset aja, bukan cuma di ekuitas aja, tapi benar-benar transaksi di masyarakat mulai slowing down ya. Oke, kemudian habis itu masuk ke masa depresi. Depresi gimana? Ciri-cirinya apa? Yang pertama, foreign exchange turun drastis. Ya, foreign exchange turun drastis. Maksudnya gimana? Nilai tukar dibandingkan dengan current reserve. Current reserve itu nilai tukar utama. Saat ini currency reserve itu adalah US dollar gitu. Nah, jadi waktu itu nilai tukar rupiah turun dalam banget ya ketika terjadi krisis. Kemudian cadangan devisa juga turun tajam. Capital inflow turun drastis. Ini adalah investor asing yang berinvestasi. Ini terjadi juga di Indonesia saat ini tahun 2020. 2020 saat ini capital inflow-nya di Indonesia, investor asing itu masih keluar terus, dan saat ini transaksi masih didominasi oleh investor domestik. Oke, jadi ini capital outflow, investor asingnya keluar. Kemudian investing berbasis ekuitas, ini saham maksudnya, turun ya. Jadi ini mencerminkan banget kondisi saat ini. Inflation rate naik tajam ini kalau di inflationary debt cycle. Kalau di deflationary debt cycle ini tidak terjadi. Saat ini tidak terjadi. Oke. GDP terkontraksi mencapai level negatif. Ya, ini confirm ini terjadi ya. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi what to do? Apa yang harus dilakukan dong? Kalau pada zaman dahulu
pada tahun 1929 dan sebelumnya. Pemulihan dari ekonomi ketika terjadi krisis itu sangat lambat sekali, sangat susah sekali mengalami pemulihan. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman dulu itu mereka percaya akan teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik, makroekonomi klasik itu gimana? Teorinya kayak gini. Masyarakat, kondisi perekonomian sebuah negara itu akan bisa menyesuaikan diri sendiri dengan supply demand yang ada. Jadi misalkan ya, pabrik-pabrik manufaktur barang banyak, nanti akan tercipta demand dengan sendirinya. Nah, dulu teori klasik tuh kayak gitu. Ternyata enggak gitu. Terus teori klasik juga mengatakan nggak perlu ada campur tangan dari pemerintah supaya perekonomian bisa bergerak dengan baik. Wah, ternyata berantakan di tahun 1929. Sehingga muncullah, nah ini ada iklan, iklan lewat. Sehingga muncullah orang yang namanya John Maynard Keynes. Sebelum saya jelaskan John Maynard Keynes, teman-teman, ini ada bonus 1 bulan AppTrade gratis dengan kode SO29, saya akan jelasin lagi nanti ya. Nah, sehingga muncullah orang yang namanya John Maynard Keynes ini dengan ide bahwa pemerintah tuh harus melakukan sesuatu untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik ya, terutama ketika terjadi resesi dengan cara menurunkan pajak, membuat lapangan kerja dan mendorong perekonomian, dan dia menjadi istilahnya dianggap sebagai bapak makroekonomi dunia karena dia yang sangat berdampak sekali terhadap pengambilan kebijakan pemerintah sejak saat itu dan juga bank sentral. Oke ya, jadi semua yang dilakukan oleh bank sentral dan juga pemerintah saat ini mengacu pada apa yang John Maynard Keynes lakukan. Katakan saat itu. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh bank sentral dan juga pemerintah untuk mengatasi krisis? Yang pertama adalah kalau inflasinya naik dalam short term debt cycle 5 tahunan 2012, 2015 kayak gitu 3 sampai 5 tahun. Nih ya, ini aku ganti angkanya 3 sampai 5 tahun. Nah, yang terjadi adalah ketika inflasi naik, suku bunganya juga dinaikkan oleh bank sentral, ya. Kemudian hutangnya jadi berkurang kalau suku bunga dinaikkan, perekonomian melambat. Nah, jadi terbentuklah grafik yang kayak gini ini tadi nih. Nah, ini ya, terbentuklah grafik ini nih. Ketika dilambatkan dia akan turun gitu. Nanti mulai panas lagi dilambatin turun lagi. Nah, kemudian kalau misalkan untuk long term debt cycle nggak usah sampai 75 sampai 100 tahun sih sebenarnya. Kalau untuk long term debt cycle ini 10 tahun pun sudah termasuk long term debt cycle. Ya. Nah, untuk long term debt cycle sendiri ketika terjadi ya, ketika terjadi deflasi, di sini presentasinya agak ini ya. Ya, ketika terjadi deflasi, tadi kan inflasi, suku bunga dinaikin, kemudian hutang berkurang jadi agak slowing down. Tapi ketika perekonomian jadi sangat dingin sekali, terjadi deflasi, grafiknya tadi turun, udah naik gini, jadi turun lagi, dilambatin, di sini jadi melambat, deflasi, suku bunga dinaikin lagi nih. Sorry, ini kebalik tadi gambarnya saya rancu gara-gara ini chartnya di sana, saya ambil chartnya dulu ya buat ngejelasin biar lebih. Aku ambil di sini dulu chartnya buat ngejelasin biar teman-teman bisa lebih paham. Biar saya nggak kebalik-balik juga nih karena gambarnya mirip-mirip satu dengan yang lain. Oke, nih ya aku jelasin pakai gambar aja ya, nggak usah lihat tulisan ya. Ketika terjadi inflasi, suku bunga ditambah, sehingga orang banyak menyimpan uang di bank, dan kemudian juga mereka mengurangi kreditnya, sehingga perekonomian turun. Ketika kondisi di bawah di sini, ini suku bunga dikurangi,
Sehingga orang mengeluarkan uangnya dari bank dan banyak memutar uangnya di sektor real, berbisnis, dan juga berinvestasi saham. Makanya sahamnya juga naik. Kemudian karena bunga kecil, orang jadi berani ngutang lagi, jadi lebih produktif lagi. Kayak gitu terus, dalam short term debt cycle terus. Nah, tapi ketika terjadi di puncak long term debt cycle di sini, ini ketika di puncak di sini, ini mulai dilakukan hal yang sama ya. Ini turun, ini bunga ditambah ya, sehingga ini dia turun. Nah, pas di sini, pada posisi ini Bank Sentral mencoba untuk menaikkan lagi dengan cara suku bunganya dipangkas, dikurangin. Tapi ternyata nggak bisa, masih turun lagi. Orang-orang masih nggak berani ngutang karena income mereka sangat berkurang sekali, gitu ya. Jadi di sini masih income-nya masih sangat berkurang sekali. Kemudian orang-orang juga dia cenderung malah simpan uangnya di bank. Kenapa? Karena pasar saham mulai jatuh gitu. Jadi malah semakin melambat. Bank Sentral mencoba untuk mempercepat, tapi yang terjadi malah semakin melambat. Sehingga pada kondisi ini disebut dengan deleveraging. Deleveraging. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, nyambung ke judul siklus tadi, debt lebih besar daripada income, long term debt peak, kayak gambar tadi, people cut spending, stock market down, unemployment tinggi, dan interest rates-nya contohnya ini 0 dan 2020. Nah, deleveraging ini juga terjadi di US 1930, England 1950, Jepang 1990, Spain dan Italia di 2010. Apa yang dilakukan? Nah, menganut saran dari John Maynard Keynes ini yang dilakukan oleh Bank Sentral, yang pertama adalah melakukan cut spending atau austerity. Ya, jadi melakukan penghematan. Contohnya ini di Amerika. Nah, ini contohnya kalau di Indonesia melakukan penghematan APBN, memangkas belanja. Terus ini juga spending fiskal China ini juga dikurangin ya. Nah, ini semua melakukan pemangkasan untuk belanja, cut spending. Terus kemudian yang kedua yang dilakukan adalah pemangkasan suku bunga. Ini BI udah melakukan pemangkasan suku bunga. Terus ini Fed rate juga melakukan pemangkasan suku bunga dan bahkan pemangkasannya sampai ke level 0 sampai 0,25. Mereka mengatakan tidak pernah berpikir untuk terpikir, ya jadi bahasanya kayak gitu ya kalau ditranslate bahasa Indonesia, untuk menaikkan suku bunga dalam 3 tahun ke depan gitu. Oke, ini juga Eropa turunin suku bunga. Ini South Korea juga turunin suku bunga. Ini suku bunga acuan BI, 7-day repo rate, dan trennya juga masih turun terus gitu. Oke, yang berikutnya, yang ketiga yang dilakukan adalah restrukturisasi utang. Nah, ini United States melakukan restrukturisasi utang di bahkan ini dari decade sebelumnya ya. Oke, kemudian ini restrukturisasi di 1960 oleh China. Terus kalau yang baru aja terjadi di Indonesia, ini restrukturisasi utangnya dulu 5,597 triliun pada bulan Mei Juni. Kemudian sekarang di Oktober restrukturisasi utang jadi 884 triliun rupiah. Nah, ini juga di Amerika dia terjadi restrukturisasi utang kayak gini. Terus ini di Korea juga. Terus ini China juga ya. Nah, yang berikutnya kalau restrukturisasi utang nggak mempan, yang dilakukan adalah dengan redistribusi kekayaan. Apa sih sebenarnya redistribusi kekayaan itu? Yang dilakukan adalah ini pemerintah, government, ambil uang dari the have, ini orang kaya, the have, dikasih ke the have not dalam bentuk BLT. Oke.
pendapatan pajak pemerintah di tahun 2020 ini sangat berkurang sekali karena the have-nya tahun 2020 juga sangat terpukul. Jadi 2020 ini kondisi yang sangat berbeda. Ini adalah kondisi deflationary, bukan inflationary. Jadi perkiraan saya nanti 2027 pemerintah akan lebih gencar di dalam perpajakan gitu. Karena sekarang mereka udah mulai defisit ya, defisit anggaran gitu. Nah ini contoh juga untuk ini contoh redistribusi kekayaan ya, meningkatkan pajak biasanya ya, dan ini juga nanti kena ke GGRM, HMSP, tapi orang Indo masih aja ngerokok gitu. Tarif cukai rokok dipastikan naik lagi gitu. Terus kemudian kenaikan pajak ya, ini Netflix juga. Jadi sekarang yang bisa dipajekin mungkin yang pemerintah ngelihat yang masih bisnis yang masih bisa jalan gitu. Jadi mereka sangat selektif juga. Untuk UMKM malah diberi keringanan bisnis ya. Jadi UMKM mungkin dianggap sebagai the have not gitu. Ya, jadi ini perusahaan-perusahaan gede aja yang diiniin. Oke, kemudian stimulus ya. Jadi dari duit yang didapat dari sini dikasih ke masyarakat dalam bentuk stimulus. Oke. Ini stimulus tahun 2008 waktu itu lumayan gede juga, tapi udah agak telat gitu. Nah, kalau 2020 ini ada banyak stimulus ya. Ini dari US, QE-nya mencapai 6 triliun US dollar dan saat ini lagi menunggu stimulus yang lain 1,3 triliun US dollar gitu. Terus kemudian ya ini stimulus raksasa 2 Oktober 2020 baru aja, ini seharusnya menjadi sentimen positif. Ini seharusnya menjadi sentimen positif. Cuman memang kemarin ada sentimen negatif ya. Donald Trump kemarin kena corona gitu, dan juga saat ini udah mau election, general election. Jadi itu menjadi faktor indecision. Jadi ininya nggak terlalu kedorong tinggi. Kalau misalkan nggak ada faktor general election ya, dia akan sangat mendorong sekali. Oke. Ini stimulus beberapa negara ya, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kalau pemerintah banyak kasih stimulus padahal penerimaan pajaknya kecil, gimana? Terjadi defisit. Nah, defisit itu ini Indonesia udah defisit anggaran ya. Bahkan di Amerika juga defisit juga nih, budget defisit juga nih. UK juga budget defisit ya. UK juga budget defisit. Terus jadi caranya yang terakhir, senjatanya yang terakhir apa yang dilakukan? Kalau yang lain tadi, cara-cara yang lain tadi itu nggak bekerja, doesn't work well, ya, yang dilakukan apa? Oke, sebelumnya, kalau misalkan depresi atau resesi tidak tertangani dengan baik, bisa terjadi social tension seperti ini. Semoga nggak di Indonesia. Maka dari itu kita harus memahami pemerintah atau Presiden Jokowi saat ini tidak melakukan lockdown. Kenapa? Karena beliau sangat tahu sekali dampak dari perekonomian, sosial perekonomian itu lebih fatal daripada COVID-19 itu sendiri ya. Jadi kayak makan buah si malakama. Tapi Indonesia selama tidak terjadi PSBB lebih ketat ya itu I think it's okay gitu. Makanya kemarin Anies Baswedan sempat dimarahin sama menteri-menteri gitu ya. Karena kalau dari pemerintah sendiri mereka nggak prefer, mereka nggak suka kalau ada PSBB yang terlalu ketat atau lockdown terlalu ketat karena bahaya gitu ya. Kalau perekonomian terpukul akan ada social tension. Indonesia ini sangat sensitif sekali gitu. Ya, ini contoh beberapa social tension. Waktu itu di Rusia juga sempat terjadi. Oh ya, munculnya Hitler tuh juga salah satunya karena ini, teman-teman ya, karena social tension disebabkan oleh krisis yang berkepanjangan. Oke, kemudian yang berikutnya, printing money to buy financial assets and government bonds to pay the stimulus. Jadi solusinya kalau yang lain-lain itu tadi udah nggak mempan, yang dilakukan adalah printing money, cetak uang untuk mengalihkan uang dari
Ini bank sentral, dia cetak uang, duitnya caranya ngasih ke pemerintah gimana? Nggak langsung dikasih gitu. Dengan cara membeli bonds, pemerintah menerbitkan surat utang, dapat duitnya dibagi-bagi. Nah, ini juga salah satu cara untuk menyalurkan duit dari the have ke the have not. Ini orang-orang masyarakat yang the have, mereka beli ini, government bonds. Oke. Ini US printing lots of money, England juga printing lots of money. Apakah akan menimbulkan inflasi? Inflasi akan timbul kalau misalkan kondisi tidak dalam pandemi seperti ini. Tapi sekarang ini justru malah deflasi ya. Indonesia juga printing money 500 triliun lebih gitu buat membiayai pandemic bill ini. Tapi tidak akan terjadi inflasi, malah deflasi. Oke, 2020 gimana? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tadi yang seperti mengikuti ilmu si John Maynard Keynes dan juga yang dilakukan oleh Bank Sentral ini, dari bulan Maret tuh agresif sekali semua kebijakan moneter. Tadi yang saya ceritain semua itu namanya kebijakan moneter. Itu menimbulkan dorongan di sini. Ini di sini The Fed gila-gilaan melakukan penurunan suku bunga dan semuanya sehingga pasar saham naik kenceng. Nah, sekarang ini nih ya, ini DJI monthly, terus kemudian S&P 500 ini juga dia naik kenceng. S&P 500 ini dia kalau kita tarik satu garis resisten ya dari tahun 1998 ini sebenarnya kena di resisten kuatnya gitu. Oke, kemudian IHSG sendiri juga terdorong positif ya, jadi begitu kuatnya dampak dari stimulus. Nah, saham-saham sendiri udah naik segini tinggi sejak bulan Maret ya. Jadi kalau ditanya apakah ini the best price for investing, enggak, tapi udah lumayan gitu. Ini HMSP sempat naik 84%, tapi habis itu turun lagi dan ini udah dekat-dekat level best price juga for investing gitu. Jadi yang agak-agak murah tuh ya ini saya sering sebut, cuman teman-teman kalau saya nggak kasih lihat kayak gini, saya nggak kasih lihat alasan-alasan secara makro, teman-teman mungkin nggak akan punya satu keyakinan bahwa saat ini adalah waktunya untuk berinvestasi. Nah, ini udah naik lumayan tinggi waktu itu. What to expect in the fourth quarter? Sekarang udah masuk kuartal keempat, Oktober, November, Desember. Oktober seringkali disebut sebagai Halloween effect atau Halloween strategi, di mana ini jadi bottom market. Biasanya kalau bottom market, big money itu beli. Dan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April itu menjadi bulan-bulan yang lebih bagus return-nya daripada Mei ke September gitu. Ya, jadi what to expect in the fourth quarter? COVID masih naik, akan ada US General Election, marketnya akan jadi sideways sampai dengan election nanti. IHSG support di 4750, kalau misalkan ada support lagi di bawahnya di 4500 gitu. Ya, 4.500 the worst scenario. Tapi kalau aku perkirakan beberapa hari ke depan itu tertahan di 4750 aja. Dan kemarin aku lihat indeks Dow Jones juga nggak turun dalam meskipun Donald Trump kena corona, karena sentimen yang bagus banget itu karena ada ini DPR Amerika Serikat menyetujui akan adanya stimulus itu tadi ya. Mana tadi? Oke. Kemudian yang harus lebih diperhatikan lagi. Aku ada sempat lihat satu video ulasan dari Ray Dalio di mana apa yang dilakukan oleh US dan juga China semakin tegang. Ini sekarang kan masih trade war ya, dari ngomong-ngomong dulu dan seterusnya. Bisa menjadi military war, apakah bisa terjadi? Ada kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Karena melihat di tahun-tahun sebelumnya pada ketika World War II dulu itu juga awalnya juga nggak langsung military war gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah resiko juga. Dan di sini aku kasih highlight untuk gold, ini masih akan bagus. Gold masih akan bagus ya. Dan juga selama masih ada QE, The Fed masih cetak uang terus, ini gold masih akan naik untuk jangka panjang. Jadi kita masih bisa kalau nge-hold gold untuk jangka panjang, benar-benar emasnya gitu ya. Kalau sahamnya yang paling relate MDKA. MDKA juga kemarin udah mulai mantul. Cuman short term, jangka pendek dalam waktu 1 bulan sampai bulan Oktober ini habis MDKA ini dia masih akan sideways gitu ya. Nah, ini kalau aku bilang jangka menengah itu 6 bulan, jangka panjang itu sekitar 5 tahun. Kita lihat nanti gimana. Kalau Trump kepilih lagi ya,
gold masih akan naik gitu. Saya nggak tahu Joe Biden gimana dengan China nanti. Oke, ini stimulus package. Ya, sekarang juga masih menanti untuk stimulus-stimulus yang lainnya ya. Kalau misalkan nanti setelah pemilu, aku lihat juga akan lebih agresif lagi ya. Karena sekarang ini lagi masa wait and see, ya. Jadi untuk stimulus ada beberapa juga yang rencana itu di hold sampai setelah pemilu. Oke, kemudian Omnibus Law. Omnibus Law nanti akan ditetapkan tanggal 8 Oktober. Ini nggak akan terlalu berdampak signifikan langsung pada market. Ya, jadi ada beberapa plusnya. Dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja lebih besar. Oke. Cuman masih kontroversial juga ini. Sekarang kita lihat data. Ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting yang harus Anda perhatikan. Ini Amerika, GDP-nya minus dalam. Kemudian ini ada potensi Amerika masuk ke resesi juga, 99% ya. Dia akan masuk ke resesi, cuman perhatiin, ini data dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, ini naik. Jadi kita mesti perhatikan data bulan ke bulan aja, jangan cuma data kuartalan. Ini data kuartalan. Kemudian kita perhatiin untuk inflation rate-nya juga kemarin itu sempat deflasi. April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini udah mulai positif ya, udah mulai ada inflasi sedikit di Amerika. Artinya uang beredar udah mulai banyak. PMI, tingkat manufaktur di Amerika aman di atas 50. Ini trennya juga udah mulai naik. Jadi kesimpulannya kalau Anda tanya ekonomi global, udah mulai membaik ya. Terus China apalagi, ini dia nggak resesi karena minus cuma sekali aja, recovery-nya sangat cepat sekali. Dan sekarang dia yang paling cepat recovery ya. Terus kemudian ini GDP-nya dia, manufacturing-nya juga masih stabil, habis jatuh langsung lompat tinggi. Oke, nah Indonesia sekarang. Teman-teman, sekarang setiap kali lihat berita itu selalu resesi menghantui, resesi ini, resesi itu. Judulnya tuh udah kayak judul drama Korea, udah serem-serem banget. Hantu resesi dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman aku cuma mau kasih tahu bahwa ini resesi akan terjadi pasti, tapi dia nggak akan sedalam ini. Dia bisa cuman di sini gitu ya. Dan kemudian perhatikan ini meskipun Indonesia masih deflasi, ini udah ada tanda perbaikan, peningkatan. Sama nih, setidaknya sama, tidak lebih rendah gitu ya, tidak lebih terdeflasi. Kemudian Indonesian Manufacturing PMI, perhatikan ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kemarin sebenarnya udah sampai di angka 50, ini udah super good, very good banget. Udah ekspansi, nah ini kena PSBB, dia turun lagi, jadi 47,5. But it's okay, yang penting nggak di bawah ini. Ya, jadi masih sedikit lebih tinggi daripada bulan Juli. Oke, kemudian Indonesia Trade Balance. Ini masih turun ya, masih agak slowing down. Sebenarnya kemarin waktu bulan Agustus udah bagus, ini efek dari PSBB juga. Ini yang membuat asing kemarin banyak keluar juga, teman-teman. Nah, kita lihat sekarang kalau kondisi di pasar realnya gimana. Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini datanya September belum keluar. Perkiraan saya September slowing down lagi gitu. Jadi September slowing down, nanti keluar data di Oktober ini bisa mendorong IHSG agak turun, sehingga proyeksi saya sekitaran maksimal tuh turun the worst scenario di 4.500. Nah, kalau sampai terjadi turun di situ, yaitu kesempatan untuk masuk saham-saham big caps. Ini retail sales-nya udah mulai membaik. Ini loh teman-teman yang aku bilang, jangan cuma takut resesi-resesi gitu. Tapi kita mesti lihat data tiap bulan, ini data retail sales itu naik. Ini sampai di Agustus ya. Nanti September kalau dia turun dikit pun nggak masalah gitu. Jadi
malah kesempatan dapat diskon di kesempatan kedua gitu setelah bulan Maret kemarin. Terus ini housing sales. Housing sales ini kuartal 1 2020, ini kuartal 2 udah mulai meningkat ya. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Terus thermal coal ini bicara tentang komoditas. Di China ada restriksi impor coal sehingga tahun 2020 kemarin ya sejak bulan Maret ini dia harga coal di China naik, sementara itu harga coal dunia ini 2020 di sini harga coal dunia sempat turun, tapi sekarang terakhir udah mulai mengalami peningkatan. Kenapa? Karena China udah mulai melonggarkan untuk restriksi coal-nya. Nah, nanti aku akan bahas untuk saham coal juga ya. Aku masih fokus pada saham-saham ini, dan sekarang ini timingnya di sini. Kalau dulu saya banyak ngomong tentang BCA dan ICBP, BCA udah dapat di 27.000, terus kemudian BRI udah dapat di 3.000, di M-Trade ya, kemudian ICBP dulu sempat turun dikit di 9, aku cek ya. Nah, ini dia sempat turun di 9.500-an di sini, September. Palingan supportnya cuma nyentuh di situ aja untuk ICBP. Oke, jadi sekarang fokusnya masih di sini untuk investing yang benar-benar murah banget secara valuasi. TLKM hutangnya gede, emang ya udah. Tapi dia perusahaan milik pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah juga sekarang lagi banyak banjir stimulus. Saya nggak tahu apakah TLKM akan dibantu untuk stimulus atau enggak, tapi kemarin setahu saya dia juga dikasih untuk CSR. Terus kemudian GGRM dan HMSP ini yang akan tertekan oleh cukai rokok, tapi yang GGRM ini super defensif banget teman-teman ya, dan dia malah pangsa pasarnya meningkat meskipun dia nggak sebagus ICBP. Tapi saya bicara timing di sini, tiga ini sangat terdiskon sekali. Astra juga terdiskon, tapi aku nggak gitu suka bisnis modelnya, dia terlalu di dalamnya ada banyak anak usaha di bidang komoditi. Ini aku udah ceritain beberapa kali, jadi aku akan langsung aja percepat. Aku akan bahas untuk ini SIDO dan BEST juga oke. SIDO untuk investing. Ya, jadi kalau buat investingnya HMSP, GGRM, TLKM, SIDO juga bisa beli buat investing. BEST-nya masih kemarin super trader sempat ada jualan, tapi kita kasih tahu yang misalkan masih rugi itu kita kasih batas maksimal di sini. Kemarin kita broadcast 158 kalau misalkan masih punya. Cuman super trader kemarin ya ini dijaga sendiri ya stop loss-nya ya di sini. Yang beli di 146 di bawah kita udah ajak keluar kemarin, udah profit taking kemarin karena kemarin sempat breakdown gitu ya. Jadi kita akan lihat sikon kalau misalkan dia nggak jadi breakdown bisa bertahan, balik lagi kita akan kasih tahu kapan untuk buyback-nya. Seandainya kita mau buyback gitu ya. Oke, untuk ya ini untuk RAS, SMRA dan SSIA masih masuk watchlist banget ya. Terus kemudian tadi aku ada bicara tentang sektor komoditas. Komoditas itu yang nanti akan terdampak bagus ketika China melonggarkan restriksi impor coal-nya adalah Indi. Ya, jadi Indi dia akan cenderung naik gitu. Kalau Indi sih sebenarnya aman itu beli di atas 1130 nunggu breakout. Nah, kalau misalkan yang punya mindset semi investing sekarang ini Indi pas lagi di support MA 200 gitu. Jadi kalau misalkan mau beli di sekarang, meskipun M-Trade sih belum beli ya, karena masih sideways. Nanti pada bingung kalau diajak beli ketika sideways. Di level 900 jika Anda beli di sini, ini aku kasih stop loss-nya di 835 ya. Jadi ini support yang kuat banget. Kalau dia breakdown dari sini udah nggak bagus, tapi selama tertahan ini masih bagus. Contoh yang breakdown dari MA besar adalah Pegas. Nah, Pegas ini kemarin benar-benar dia kejedot MA 200 dan dia turun dari MA 100 di sini. Breaking down MA 100 di sini ya. Pegas. Ini yang udah
trennya semakin slowing down gitu. Oke. Oke teman-teman, ini buat yang nanti sore ya, teman-teman kalau mau bergabung dengan IM-Trade, karena kalau pagi ini, sebentar ya, sorry ya, ada anak saya masuk, nggak bisa, mama pakai, kamu les di atas saja. Sorry ya, ini namanya berebut modem, dia mau minta modem saya buat les online. Oke. Saya lanjutin lagi ya teman-teman ya. Ini buat yang nanti sore kalau mau bergabung dengan IM-Trade, karena pagi hari ini semuanya member. Ya, dengan kode SO29 hubungi mtrade.id dapat 1 bulan gratis. Oke ya. Terbatas sampai besok malam aja, sampai hari Minggu. Oke teman-teman, aku mau IM-Trade itu apa sih? IM-Trade ya yang udah member pasti udah tahu, yang belum member M-Trade tuh nanti dikasih edukasi, bisa tanya jawab saham, dan dikasih referensi saham. Ya, aku mau buka untuk tanya jawabnya. Aku akan cek untuk tanya jawab saham. Wi-Fi kok, MiFi. Saya baca baru-baru ini Adrian Susanto. Indonesia sudah meninggalkan USD ke yuan. Begitu pula dengan belasan negara lain. Apakah benar? Setahu saya research selama ini adalah US dollar. Sekarang sih reserve currency masih US dollar ya. Kalau Indonesia dan beberapa negara lain mulai beralih ke yuan, itu mulai masuk akal. Kenapa? Karena sebenarnya hubungan dagang dengan China ini semakin erat dan semakin kuat gitu. Bahas call-nya nanti mungkin pekan depan aku akan kasih update call lebih banyak ya. Jadi call ini sementara yang kita nantikan sentimen yang bagus banget adalah restriksi impor call itu diperlonggar, itu aja. Kira-kira bisa mantul dulu nggak ya pekan depan? Kalau aku perhatikan ini arahnya lebih ke sideways sampai election. Beberapa kali election kayak Amerika, Indonesia, ketika terjadi election itu ketika terjadi election itu pasti akan sideways sekitar 1-2 bulan sebelumnya tuh sideways banget gitu. BBNI buat investasi jangka panjang hold aja, terus live IG semalam nggak di-share ya, yaitu kemarin kendala teknis, jadi nggak bisa ke-share. BRIS. BRIS-nya ada pola double bottom, ada potensi terjadi pantulan jangka pendek, cuman aku nggak mau beli karena resiko sideways-nya terlalu besar gitu, jadi dia bisa sideways lagi. MDKA. MDKA kemarin naik dengan volume yang lumayan tinggi, terus ini pergerakannya antara 15.35 dan 17.25 di sini, naik turun di sini ya. Aku lihat juga masih akan sideways ya teman-teman ya. Kalaupun dia naik ke atas ini juga naiknya bakalan agak-agak tough gitu, nggak bisa langsung kencang. Lebih ke wait and see, saat ini strateginya wait and see. Untuk Harum bagaimana? Kalau punya BCA di 27.500 gimana? Kalau buat long term investing udah biarin aja, hold aja gitu. Dampak Omnibus Law untuk tolong dibahas ya untuk IHSG. Oke, aku akan catat untuk Omnibus Law, aku kumpulin data untuk pekan depan ya, dan juga di live aku juga akan bahas. GGRM dan HMSP apakah nggak akan amblas lagi waktu pengumuman cukai sebentar lagi? Kan modalnya belum dihabisin. Kemarin plan kita adalah dana yang ada itu dibagi September, Oktober, November, Desember. 40.000 ini support kuat banget, dan kalau di bawah itu PI-nya sangat murah sekali. Jadi kalau PI dapat gudang garam di bawah 40.000, Anda beruntung. Mindsetnya begitu. Ini bagus banget ya Bu Silvi. Pengumuman cukai mengingat pemerintah lagi BU butuh uang, yaitu redistribusi kekayaan, salah satu kebijakan moneter dan fiskal.
Rals, bagaimana? Kalau udah jualan, udah biarin aja deh, wait and see dulu. Ini masuk stage 1 lagi, dia sideways lagi gitu. Kalau untuk mindset investing sih semi investing ya untuk 6 bulan. Itu Anda mau simpan nggak apa-apa. Tapi kalau mindset trader, Anda bisa kena stop loss ya udah gitu aja. Indonesia banyak cetak uang dan utang untuk 2021 apa nggak bahaya? Negara lain juga kayak gitu sih. Sedangkan untuk Indonesia ini dia punya debt to GDP itu masih sekitaran 30 berapa persenan, belum sampai 40%, itu masih oke kok untuk level negara berkembang. Dan cetak uang ini juga masih dalam, menurut aku masih batas yang oke gitu. Justru yang mengkhawatirkan sebenarnya buat saya adalah utang dari perusahaan BUMN yang semakin bengkak, semakin besar. Pemerintah udah pasti nolongin sih, udah pasti ditolongin. Cuman ya itu akan jadi beban buat pemerintah lagi gitu. Apakah setelah bulan Desember baik jika tidak lagi membeli saham untuk investasi? Perkiraan aku sih 2021 nanti saham-saham udah naik, valuasinya udah agak mahal. Jadi aku perkirakan 2021 nanti kita lebih arahnya ke super trader lagi. If everything goes well ya, COVID-19 juga mungkin udah ada vaksinnya, jadi semoga bisa lebih baik. HMSP bisa ke 1350 nggak? Kalau 1350 ini dekat ya, kalau ditanya bisa atau enggak, bisa banget. 1400 udah support kuat, kalau GGRM 40.000 di bawah itu sangat murah sekali. Slide-nya kok nggak berubah-ubah? Aku share. Ini kelihatan chart saya nggak sih? Harusnya kelihatan kan? Coba saya share screen dulu. Kelihatan ya? Wah, kaget saya. Udah ngomong panjang lebar tadi. Bu Yanti Lim, Pegas punya di 1270. Apakah bisa turun ke 700? Sekarang lumayan kuat supportnya 1270 itu di sini. Pas level breakdown-nya. Jangan average down deh. Wait and see aja, better uangnya dipakai buat beli saham yang tadi saya sebut ya. Karena ini saya agak kurang suka kalau investasi di perusahaan komoditas, dia sangat siklikal sekali. Kalau buat trading ini juga belum waktunya. Ini sebenarnya dia lagi di support. Cuman jangan harap dia bakalan mantul cepat gitu dari support. Ini nanti kalau dia mantul di sini ya, dia kalau mantul di sini, ini mantulnya akan sideways, range 920 sampai dengan 1100. BCA, BRI, BMRI ada peluang turun sampai berapa? BRI sampai 28, BCA sampai 2, mungkin tadinya saya antisipasi sampai 24, kayaknya susah deh. Kayaknya cuma sampai 26 aja. Ini ditahan banget di 27. Kemarin kita udah ngumpulin di 27 juga gitu. Kalau BRI next supportnya di bawah 3.000 tuh di angka 28. Oh, gini. Fonda Sahuleka, pertanyaan bagus banget ini. Good question. Tahun ini kan trading 20%, investing 80%. Nanti tahun depan IHSG kalau udah membaik, porsi tradingnya gimana? Sisa 20% doang dong. Apa nggak terlalu sedikit untuk trading? Oke, jawabannya adalah yang pertama, ya, jadi yang pertama, 20% ini Anda gunakan dulu sampai Anda merasa mantap trading sambil belajar ya. Kan strategi tradingnya juga mungkin kalau masih pemula belum sampai ngerti banget tuh apa tuh super trader, apa itu swing trader, apalagi kondisi market lagi sangat volatile. Jadi biarkan 20% sampai Anda merasa mantap, sampai Anda nggak deg-degan lagi.
baru tahun 2021 nanti, kalau trennya sudah mulai membaik dan saya udah mulai kasih tahu, oh ini boleh mulai tambah gunakan uang yang lain, kan pasti ada income kan, ada income dan ada uang nganggur yang lain tuh bisa buat masukin, nambah lagi gitu, karena kita udah nggak beli lagi buat investing kalau valuasinya udah mahal. Sementara Amerika sudah beralih ke teknologi. Kalau di Amerika memang saham-sahamnya lebih ke teknologi ya. Bu Siska Luciana Tondang belum punya consumer good untuk invest. Apakah mau masuk ICBP udah boleh atau cari yang lain aja? ICBP sekarang valuasinya memang masih murah, tapi harganya termasuk mahal. ICBP tungguin aja, karena market juga sekarang belum bullish ya. Tungguin aja 9.600 ya. Jadi kalau ada dikasih diskon 9.600 ini akan dapat harga lebih baik. WIM dibanding GGRM atau HMSP gimana ya? Saya lihat grafiknya bagus, Bu Heni Elvandari. WIM, kayak aku share ya. Ya, WIM lagi sideways dia. Ini lebih ke trading kalau WIM. GGRM, HMSP lebih ke investing. Ya, you know lah, saham likuiditas kecil ya. Kalau ada yang beli, dia gampang naiknya. Tapi ada yang jual ya langsung turun. Gampang ngomong ininya, ngomong bahasa to the point-nya lebih gampang untuk digerakkan gitu aja. Gimana efek pilkada ke IHSG? Gimana efek pilkada ke IHSG? Kayaknya nggak akan gitu ngefek ya pilkada ya. ITMG aku nggak invest ya, nggak invest perusahaan yang komoditas. Medco view 6 bulan menarik sih sebenarnya. Medco ini dia masih konvergen banget loh, meskipun dia turun abis right issue kemarin, tapi ini dia sangat konvergen gitu. Tapi kalau dibilang masuk untuk trading, ya trennya lagi kayak gini. Trading itu intinya adalah beli ketika tren mulai naik. Jadi ya nanti tunggu ketika dia breakout lagi dari 502 di sini. Apakah cetak uang selalu berbahaya untuk perekonomian baik di dunia maupun di Indonesia? Dari Dika Ricardo Tadung? Enggak. Jadi semua yang dilakukan oleh The Fed dan oleh Bank Sentral dan juga pemerintah, baik dengan cara memangkas pengeluaran, cut spending, restrukturisasi utang, terus kemudian apalagi tadi penurunan suku bunga, dan yang terakhir dilakukan cetak uang ya kayak gitu. Itu bukan berarti terus jelek gitu ya. Jadi ada yang namanya beautiful deleveraging. Beautiful deleveraging ini terjadi ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa menimbulkan keseimbangan. Jadi ini kayak timbangan. Nanti berat di risiko, nanti bisa dia akan lakukan sesuatu supaya di sini seimbang. Jadi kalau misalkan nanti seimbang, pertumbuhan ekonomi oke, resiko juga, jadi pertumbuhan ekonomi dan risikonya bisa seimbang, itu namanya beautiful deleveraging. Ada yang punya GGRM di 52.000, gimana? Biarin aja lah, sekarang juga lagi turun gitu, dan 52.000 bukan angka yang jelek kok. Angka jelek tuh kalau Anda dapat di 70.000 gitu. Ini 52.000 juga masih level-level di stage 1 di sini. Bull wait and see ya. Kalau dari pembahasan makroekonomi tadi, apakah sekarang ini sedang siklus akhir dari bubble atau tops ya? Kita udah bukan di top lagi. Top itu ketika pecah. Kita sedang dalam masa, kalau dari siklus tadi, aku kembali ke presentation. Aku kembali ke gambar cycle-nya. Sekarang kita lagi, nah ini dia. Kita lagi di sini.
Mungkin jangan aku kasih nama depression kali ya. Ini terjadi deleveraging. Lever itu pendongkrak. Delever artinya ya ini deleveraging ya slowing down gitu. Ini slowing down di sini, ini masa resesi gitu. Jadi kita lagi di sini. Kalau aku perhatikan sih udah mulai di sini nih, gitu. Oke. Joni Jafar, kalau tinggal cetak uang gampang amat ya. Kurang tinggal cetak uang doang, kebanyakan cetak akibatnya apa? Akibatnya inflasi. Kalau inflasi tidak ada aktivitas ekonomi, itu disebut dengan stagflasi. Cuman ya itu tadi, cetak uang bukan sembarang cetak uang. Cetak uang itu benar-benar disesuaikan ya. Kan mesti disesuaikan dengan ini cadangan emas juga ya kayak gitu. Jadi maka dari itu aku tadi bilang selama masih QE itu emas juga masih akan naik gitu. Dan pemerintah, bank sentral juga nggak sembarang cetak uang kok. Pasti ada hitungannya gitu. Adain kelas gambar charting. Oke, kalau gitu next week kita temanya technical analysis. Kondisi seperti apa yang membuat asing berbalik bisa berinvestasi lagi di Indonesia? Kalau COVID-19-nya di Indonesia udah teratasi. Itu aja yang dikhawatirkan oleh asing. Efek pemilu di USA, aku lihat selama beberapa pemilu berturut-turut baik di Indonesia maupun di US. Sebelum pemilu selalu sideways, setelah pemilu naik. Makanya dari itu aku bilang November bisa naik. Efek Trump sakit gimana ke IHSG? Di US aja kemarin nggak terlalu turun sahamnya ya, karena kayaknya tadi aku juga ada bahas, ada stimulus itu tadi. Oke. Di Amtrade disebut saham super, maksudnya apa ya? Saham super itu ngikuti tren jangka menengah ya dalam beberapa bulan gitu. Kalau swing trading dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Oke, next week kayaknya ini banyak pertanyaan lebih ke technical. Aku next week akan bahas technical ya. Leni Tania, di bulan November apakah IHSG udah bisa membaik? Kemungkinan besar iya. Ya kalau aku perhitungkan satu dari data makro itu yang sales tiap bulan tadi. Tunggu aku akan kasih lihat lagi. Nih ya. Terus aku masih punya data lagi sebenarnya. Saat ini aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat tuh udah mulai naik. Bahkan aktivitas bepergian masyarakat menggunakan pesawat itu juga udah mulai naik gitu. Jadi kayaknya Oktober ini bisa menjadi bottom yang terakhir gitu ya. Bukan bottom tahun ini tapi bottom pada kuartal kedua dan ketiga. Terus US election seperti yang saya bilang, habis election biasanya pasar saham cenderung naik ya. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan dari si presiden itu jadi udah tahu, investor jadi udah tahu, oh presidennya yang kepilih si A misalkan. Dia kan ngomong janjiin kebijakan ini. Jadi udah nggak ada indecision lagi. Kalau belum kepilih masih akan ada indecision. Ke depan tuh bakalan yang diikuti kebijakan B atau A kan masih belum tahu gitu. Intinya udah nggak ada indecision gitu. Kalau melakukan analisis teknikal sampai berapa tahun ke belakang. Kalau saham-saham blue chip buat investing itu bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau saham second liner buat swing trader, super trader itu palingan kalau super trader ngelihatnya grafik daily itu sekitaran 3 sampai 6 bulan terakhir aja. Tapi kalau buat investing grafik monthly itu bisa kita lihat sampai 10 tahun ke belakang. Buka trik Kartika Patricia, pertanyaan bagus banget. Jika ternyata di bulan-bulan tertentu dari chart nampak selalu jatuh harganya, apakah ini bisa terjadi patokan untuk menjual di bulan tersebut di tahun mendatang? Jadi secara siklus bulan Mei sampai September cenderung turun, Oktober sampai April cenderung naik, tapi tidak terjadi seperti itu terus-menerus di setiap tahun. Biasanya terjadi ketika tahun crash, tahun-tahun puncak kayak gitu ya. Yaitu bisa jadi satu lampu kuning. Contohnya kayak yang saya lakukan sekarang kan, Oktober biasanya menjadi bottom, tapi bottom tahun ini aku perkirakan Maret. Cuman Oktober ini masih bisa ada koreksi dikit, jadi kesempatan gitu.
Nah, kenapa saya bisa ngomong November, Desember potensi naik? Selain karena indikator-indikator makro itu tadi, dan setelah US election, secara historical di akhir tahun itu terjadi window dressing. But we always prepare for the worst ya. Hope for the best, prepare for the worst. Duitnya jangan dihabisin gitu. Ali Sunardi, dalam kondisi volatility sekarang bagaimana memanfaatkan peluang saat harga saham turun sehingga bisa masuk dan mau naik kita lepas, bisa buy sell. Aku ngerti maksudnya mau trading kan. We did that bulan September kemarin dan juga Agustus, akibatnya banyak kena stop loss gitu loh. Jadi benar-benar unpredicted banget ya, unpredicted banget kayak TBIG beberapa hari terakhir kan sempat breakdown kayak gitu. Jadi better wait and see dulu lah, jangan terlalu maksain buat tradingnya. BEST juga kemarin sebenarnya mau breakdown, dia nggak jadi breakdown, maka kita kasih tahu buat teman-teman yang belum posisi cuan itu masih boleh nge-hold sampai batasnya 158. Tapi kemarin kita jual dulu untuk amanin yang posisi udah cuan gitu. Jadi lebih ke wait and see. Aisyah, aku no comment dulu Aisyah, aku belum masuk buy untuk trading apalagi untuk investasi. Nanti aja kapan-kapan aku akan ajak perusahaannya untuk nge-live bareng biar bisa denger langsung ya. Leni, Tania sempat cut loss beberapa saham buat masuk ke BCA, ya udah nggak apa-apa. Oke kok buat long term investing. Second liner yang bagus cuma di consumer good aja ya. Kalau buat long term investing sih iya. Ada TOWR, TBIG itu orang-orang suka ya. Jadi institusi suka, big money suka, tapi aku kok kurang nyaman ya, kurang damai sejahtera. Kenapa? Karena ya aku ngelihat sektor itu tuh gampang banget terdisrupsi ya. Jadi pesaing-pesaing tuh mau masuk tuh gampang banget gitu. Jadi misalkan itu TOWR, TBIG, nanti misalkan nih skenario terburuk nih, ada perusahaan gede, entah dari China, dari Singapura, atau dari mana, bikin yang sama. Udah deh, dia kena saing gitu. Tapi kalau kayak Sido muncul, ya mau kena saing, orang Indonesia udah di ininya, di kepalanya, tolak angin. Orang pintar udah tolak angin, kayak gitu. Jadi, udah punya pangsa pasar lah istilahnya. Aku lebih suka di Indonesia ini, pilih perusahaan yang serve the market, serve the people in Indonesia. Culture-nya Indonesia tuh kan antara consumer good, perbankan, ya barang-barang consumer goods dan retail. Kenapa aku lagi wait and see untuk RALS ya? Aku sempat RALS itu sempat kemarin breakout tapi gagal breakout dan balik lagi ke stage 1. Tapi aku masih liatin RALS. Kenapa? Karena ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, middle down ya. Jadi untuk barang-barang murah kayak gitu, retail gitu. Oke. Long term investing apakah selalu di hold sekalipun ketika krisis? Enggak dong, kita kan belinya ketika, kalau investasi versi saya ya, 2008 beli, 2013 waktu itu untung banyak aku jual. Tapi kalau versi Warren Buffett ya terserah teman-teman mau ikut yang mana. Mau ikut Warren Buffett bagus juga, which is dia orang paling kaya dunia gitu, sempat jadi orang paling kaya dunia. Saya mah nggak apa-apanya, jauh gitu ya. Untuk Warren Buffett, dia nggak pernah jualan perusahaan itu sampai dia melihat ada disrupsi atau gangguan terhadap bisnis model perusahaan itu. Contoh airlines. Itu dia beli kapan? Dia baru jualan gitu. Jadi pokoknya belinya ketika krisis. Pas krisis jatuh malah jangan jual, itu waktunya beli gitu. Kalau pas jualnya in the top of the cycle, ketika perekonomian berita lagi bagus-bagusnya, kencang-kencangnya. Abis ini nonton deh itu film yang namanya The Big Short. Itu adalah sekumpulan orang-orang, beberapa orang geeks gitu ya. Ada fund manager juga, dia geeks banget sampai dia dimarah-marahin sama kliennya gara-gara dia melarang pencairan dana. Karena dia ngelihat, dia tuh nge-short gede banget, terus kliennya takut semuanya, dia bilang nggak apa-apa gitu. Tapi kliennya marah-marah. Akhirnya dia benar. Ketika dia benar, dia untung besar, dia jadi kaya raya dan dia tutup itu fund manager dia, aset management dia gitu. Jadi itu cerita nyata dan itu benar-benar dari beberapa orang yang melakukan analisis secara langsung terjun ke market, bukan cuma ngebaca angka doang gitu. Itu bedanya antara kita yang menganalisis, maksudnya retail yang analisis, dibandingkan dengan institusi yang benar-benar institusi. Saya melihat ada teman saya, dia bekerja di satu institusi, ketika dia melakukan analisis terhadap
satu perusahaan BC itu bisa sampai datang ke petani-petaninya gitu. Jadi dia benar-benar mendapatkan satu conviction, oh ini bagus nggak buat diinvestasi kayak gitu. Itu juga yang terjadi pada The Big Short. Itu sih teman-teman, itu aja yang saya sampaikan hari ini ya. Oke, happy weekend everyone buat yang nanti sore join. Dan belum daftar mTrade, langsung aja ke mtrade.id, ada kode promo khusus buat Anda. Thank you semuanya, happy weekend, dan thank you buat tim coach yang sudah membantu untuk mengumpulkan data-data buat presentasi hari ini. Bye, salam profit.